Selamat datang di channelku, tempat kita ngobrol serius tapi tetap semangat soal nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kita baru saja menyaksikan pertandingan dramatis melawan Arab Saudi. Hasilnya 2-3 buat Saudi. Tapi jangan sedih dulu, karena ini belum akhir cerita. Di depan mata ada pertandingan penentuan Kekuyoso Indonesia vs Iraq. Siapa yang menang, siapa yang bisa masih punya harapan besar menuju Piala Dunia 2026. Jadi hari ini kita bakal analisis, apakah Indonesia bisa mengalahkan Irak, dan apakah kita masih punya peluang lolos ke Piala Dunia. Let's go! Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Grup B dihuni 3 tim kuat, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Aturan mainnya simple. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up, masih harus bertarung di putaran kelima untuk berebut 1 tiket sisa. Setelah laga kontra Saudi, Indonesia berada di posisi ketiga dengan 0 poin, karena kalah 2-3. Irak belum main, artinya mereka masih punya kesempatan penuh untuk meraih poin maksimal. Tapi jangan lupa, kita punya keuntungan. Indonesia memiliki banyak pemain cepat di sayap dan lini depan, seperti Ole Romeni, Calvin Verdonk, James Dean, dan Ragnan Oratmangun. Irak cenderung bermain dengan tempo sedang dan mengandalkan build-up yang lebih lambat. Duet Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Hapner serta Dick mulai menunjukkan stabilitas tinggi. Ditambah Martin Paes yang punya refleks dan distribusi bola luar biasa. Irak punya lini depan berbahaya, tapi juga sering kesulitan menghadapi pertahanan yang rapi dan disiplin. Pertahanan rapat 5-6-4-1 atau 4-2-3-1 dengan rotasi cepat, dan memanfaatkan kemampuan Idzes serta Paes dalam membangun serangan dari belakang. Mari kita lihat kekuatan kita. Timnas Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik dari 2 tahun lalu. Skuadnya makin solid, punya kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang kompetitif. Kevin Dix, dia buktikan kemampuannya sebagai eksekutor penalti. 2 gol dari titik putih lawan Saudi. Itu bukan kebetulan, dia punya mental juara. Lalu ada striker Ole Romeni, Jay Idzes, Tom Hai dan Calvin Verdonk, Kambuaya, Eliano dan Joey Pelupesi, dan kiper Timens Martin Paes. Mereka punya kecepatan, ketajaman, dan pengalaman di level Eropa atau Liga Asia. Tapi masalah utama kita, konsistensi pertahanan. Lawan Saudi kita kebobolan 3 gol. Irak punya striker seperti Aiman Hussein dan Muhammad Ali. Mereka cepat, fisik kuat, dan punya naluri mencetak gol. Jadi solusinya Patrick Kluivert harus pakai formasi defensif solid. Mungkin 5-3-2 atau 4-5-1, dan fokus pada transisi cepat. Kita tidak perlu dominasi bola, tapi efektif di serangan balik. Sekarang mari kita kenali lawan Irak. Tim ini bukan sembarang tim. Mereka pernah juara Piala Asia 2007 dan punya tradisi sepak bola yang kuat. Tapi ada beberapa hal yang bisa jadi celah buat kita. 1. Irak belum main sama sekali di grup ini. Mereka mungkin kurang adaptasi dengan tekanan dan atmosfer pertandingan. Dosis mereka punya masalah di lini tengah. Pemain seperti Ali Adnan dan Humam Tarik kadang kurang konsisten. Kalau kita bisa blokir suplai bola, ke depan mereka akan kesulitan. Jadi peluang kita bisa, tapi harus dengan strategi matang, disiplin taktis, dan tentu saja semangat Garuda yang tak terbendung. Jadi, apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Jawabannya masih sangat mungkin. Kalau kita menang atas Irak dan Arab Saudi kalah atau imbang di laga terakhir, kita bisa finish di posisi runner-up, lalu bertarung di putaran kelima. Bahkan kalau kita juara grup langsung lolos. Tapi semua itu butuh kerja keras, kerja sama tim, dan dukungan total dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi ayo kita bareng-bareng dukung timnas. Datang ke stadion, nyalakan lampu ponsel, teriakkan Garuda. Sampai gema di seluruh Asia. Karena bukan hanya pemain yang bermain, tapi kita semua adalah bagian dari tim ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang tahu, semakin besar semangat Garuda untuk terbang tinggi. Sampai jumpa di laga Indonesia versus Irak. Kita bisa, kita yakin kita Garuda.